Ya, kembali lagi bersama saya Edi. Kali ini saya mau mereview singkat saja hybrid solar inverter 48 volt off-grid plus on-grid dengan limiter seri Revo 2 touchscreen dengan kapasitas 5500 volt ampere atau 5500 watt. Ini yang seri baterai 48 volt DC maksimal 131 ampere. Kapasitas maksimum solar chargernya 5500 watt dengan range MPPT-nya 120 volt DC sampai dengan 450 volt DC. Dalam paket pembelian inverter hybrid ini, kita akan mendapatkan unit inverternya, kabel data, limiter, dan untuk modul WiFi ini hanya opsional. Begitu juga dengan modul paralelnya. Sebelum lanjut ke review inverter ini, jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini, agar saya semakin bersemangat membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Lanjut. Kalau dilihat secara tampilan lekuk casing, inverter ini mirip Growatt seri Matrix, cuma ini versi mininya. Di sini, tampilan user interface-nya cukup baik. Dalam satu layar warna yang cukup besar ini, bisa menampilkan sekaligus informasi input PV, input grid, status baterai, dan load beban. Semua lengkap dengan angka-angka volt, ampere, dan wattnya. Dan juga ada tampilan informasi waktu dan lain-lain. Pengoperasiannya juga jauh lebih mudah dengan adanya fitur touchscreen. Ya, meskipun masih yang tipe resistif, jadi harus sedikit ditekan. Tapi ya sangat membantulah daripada model tombol pada inverter hybrid biasanya. Kemudian kita coba masuk ke setting. Nah, ini yang saya kurang mengerti. Passwordnya 1155. Nggak bisa diubah-ubah. Ya, mungkin plusnya berarti kita nggak akan pernah lupa password. Ini adalah tampilan semua menu settingnya. Simple. Di sini ada setting bahasa, kemudian mode kerja. Di sini kalian bisa pilih prioritas powernya sesuai kebutuhan kalian. Nah, untuk setting input, AC wide. Ini range kerja voltasenya lebih lebar. Namun switchingnya jadi sedikit lebih lambat. Sedangkan jika kalian pilih AC narrow, range kerja voltase input itu lebih sempit, tapi switchingnya jadi lebih cepat. Terus, ini setting output power. Tersedia 220 volt sampai 240 volt AC di 50 atau 60 Hz. Kemudian ini setting baterai. Bisa pilih salah satu, lead acid, lithium, tanpa baterai atau settingan sendiri. Kemudian bisa kita set LVD. Ada agar baterai aman tidak sampai tekor. Khusus lithium juga support komunikasi ke BMS via kabel data. Terus untuk limit arus charging juga bisa kita setting di sini. Ini total ampere maksimum 90 ampere. Dan yang bawahnya charging dari PLN ini maksimum 60 ampere. Ini setting kapasitas PV. Dan ini setting paralel inverter. Kalian bisa paralel unit ini di mode 1 fasa atau 3 fasa. Kalau hanya pakai satu unit, maka biarkan kosong saja settingan ini. Ini setting waktu dan tanggal. Terus ini untuk setting mengaktifkan mode on-grid atau tidak. Nah, plusnya dari hybrid on-grid dengan limiter ini adalah untuk beban load yang sangat besar yang mungkin riskan untuk ditanggung inverter secara langsung, beban besar ini bisa kalian limpahkan beban kejutnya ke PLN dengan cara dipasang di jalur input PLN setelah limiter. Kemudian, ini setting peak valley adalah untuk menonaktifkan charging baterai pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, tidak mau melakukan charging dari PLN pada malam hari. Kemudian, yang terakhir adalah setting suara tombol, reset inverter, dan setting limiternya. Untuk konektivitas, inverter hybrid ini di bagian baterai bisa menggunakan spoon ring O. Sedangkan pada input solar panel, input dan output AC harus menggunakan spoon ferruless. Konektivitas lainnya ada CAN port untuk koneksi ke BMS, RS232, WiFi, dan lain-lain. Oh ya, yang perlu kalian ketahui juga, output netral pada inverter ini tidak nol, tapi memiliki tegangan, yang biasanya disebut hot neutral. Jadi jangan kaget kalau setrum jika menyentuh netralnya. Solusinya, netral pada inverter ini harus dibuatkan grounding tersendiri. Yang saya tidak suka dari inverter ini adalah perhitungan powernya yang tidak akurat. Seperti ini. Dalam posisi charging dari PLN sebesar 530 watt ke baterai 522 watt dan load lampu 8 watt. Yang jika dijumlahkan maka nilai efisiensinya jadi 100%. Mustahil sekali ini. Dan setelah saya ukur
Ya, ternyata memang selisih dengan realnya. Ya, lumayan mengecewakan ya. Sayang sekali dengan tampilan yang cukup bagus dan komplit, tapi perhitungannya lumayan kacau. Nilai plusnya adalah kipas tidak terlalu berisik dengan variable speed. Memiliki fitur on-grid dengan limiter dan layar warna dengan touchscreen. Sekian review singkat saya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.